Shalom. Eh, Puji Tuhan ya, hari ini kita ada di tempat ini. Seberapa kita yang hadir, hari ini kita akan belajar tentang iman. Dan ini cukup berat, karena tema saya ini inti iman Kristen. Ya, inti iman Kristen itu apa? Ini sangat cukup berat. Karena beberapa waktu ini saya berkumpul dengan sering ketemu dengan beberapa orang yang sudah mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan. Tetapi saat berdiskusi banyak sekali iman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga menjadi beban saya kepada Jemaat Efrata ini supaya jangan sampai hal itu terjadi di dalam kita mengiring Kristus. Karena banyak sekali kesaksian-kesaksian di mana dia merasa bahwa dengan hal-hal yang terjadi dalam pribadinya, melalui mujizat yang mungkin terjadi, ya, dia mengalami sebuah masalah mungkin melalui kesehatan ataupun persoalan apapun juga. Dan dia merasakan Tuhan bekerja di dalam hidupnya dan dia mengalami satu mujizat katanya. Dan dia percaya bahwa itu kuasa Tuhan Yesus. Amin. Tapi apakah dengan terjadinya mujizat-mujizat yang dia alami itu, dia berani mengklaim dirinya bahwa dia adalah orang yang sudah memiliki iman yang benar di dalam hidupnya. Ini sesuatu yang sangat bahaya sekali. Bisa saja dia memang orang yang memiliki iman, tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Karena imannya perlu diuji dalam arti imannya bisa gagal apa enggak, bukan. Tetapi imannya yang dia miliki itu adalah iman yang benar apa enggak. Itu yang penting. Jadi imannya itu yang dia miliki itu adalah iman yang benar, sesuai dengan firman Tuhan apa enggak. Iman yang benar itu apa? Nah, pertanyaannya seperti itu toh. Karena saya pada waktu baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9, coba dikeluarkan. Semua orang pasti sering baca ini tentang duri dalam daging. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sewaktu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini sebetulnya ayat ini nomor 7 ini, Rasul Paulus ini ingin mengatakan bahwa dia seringkali mengalami satu hal yang sangat luar biasa di dalam kerohaniannya. Ya, dia sampai mengatakan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dan biasanya orang kalau dalam kehidupan kerohanian itu mengalami hal yang terjadi dalam diri sang rasul ini, bisa aja dia tinggi hati. Karena kita semua tahu toh Rasul Paulus itu sangat luar biasa, sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang, sehingga dia bisa melihat kuasa mujizat yang terjadi melalui hidupnya, benar ya? Itu bisa membuat dia merasa luar biasa sekali. Tetapi yang menjadi satu kenyataan dalam hidupnya, dia sendiri, dia seringkali melakukan satu hal yaitu bukan melakukan, tetapi Tuhan melalui dirinya ada sebuah mujizat orang sakit bisa disembuhkan.
tetapi dirinya sendiri di saat mengalami sesuatu penyakit yang cukup berat, kalau dilihat dari sejarahnya, dia itu dikatakan pada waktu dia berbicara di dalam jemaat yang ada di Galatia ya, dia ngomong, aku pada waktu itu, pada waktu sakit, kamu merawat itu dengan tidak jijik sama sekali. Apa yang dialami oleh sang rasul, penyakitnya apa? Kalau dilihat sejarah, dia itu kena epilepsi, jadi kena ayan gitu ya. Pada waktu dia sakit, itu mulutnya bisa keluar busa, dan orang-orang di Galatia itu tidak jijik untuk membersihkan itu semuanya. Itu sebuah penyakit yang juga cukup berat pada waktu itu karena belum ada obat, belum ada apa-apa. Dan itu dialami oleh diri rasul, ya. Dan dia juga dikatakan kena glukoma. Glukoma itu tekanan pada bola matanya cukup berat sehingga sakit luar biasa. Dan dia ingin supaya hal itu enggak terjadi dalam hidupnya, supaya ada satu kesembuhan mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Apakah Rasul Paulus enggak bicara sama Tuhan? Pasti dia bicara ya. Dia berdoa, dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena apa? Coba kita lihat. Ayat selanjutnya, dia ngomong kayak apa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Dia ngomong sakit penyakit itu dianggap sebagai, bukan dianggap, tapi pada waktu itu perkataan utusan iblis itu sakit penyakit. Dia berdoa 3 kali itu bukan berarti dia cuma berdoa 3 kali, tetapi gambaran sebuah doa yang terus menerus dia sudah lakukan. Dia meminta kepada Tuhan supaya sakit penyakitnya ini disembuhkan, ya. Tapi apa coba? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini sesuatu yang sangat luar biasa, benar ya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kok bisa kayak gini nih, kayak apa? Kita sebagai orang beriman, ya, sebagai orang beriman pengikut Kristus, bisa semua orang pasti mengalami sebuah masalah, beban yang cukup berat dalam hidup kita, betul ya? Pada waktu kita mengalami beban masalah, entah itu finansial, entah itu sakit penyakit, keluarga, apapun bentuknya, itu menjadi sebuah beban, menjadi sesuatu yang sangat berat dalam hidup kita, toh? Kita ingin rasanya dilepaskan gitu ya. Tetapi kalau Tuhan nggak izinkan dilepaskan, itu tetap hadir dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Kita bisa berkata seperti sang rasul ini, gitu. Sang rasul ini bisa memberikan ke sebuah kesimpulan, itu dia bukan dengar secara audible ya. Bukan. Dia bukan sama sekali mendengar suara Tuhan langsung berbicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bukan seperti itu. Tetapi iman Rasul Paulus itu bisa memberikan sebuah tanggapan di dalam situasi yang sangat berat itu dengan ucapan yang seperti itu. Ini sama yang terjadi di dalam diri Ayub. Kita coba sekarang baca Ayub ya. Ayub di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 9. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini apa sih? Ayub ini ingin bicara apa? Pada waktu dia mengalami kesengsaraan yang sangat berat. Ya, luar biasa beratnya. Kenapa? Kita tahu semua cerita Ayub, dia seorang yang kaya raya, keluarganya damai sejahtera, dan dia cinta Tuhan loh. Setiap saat dia memberikan persembahan, tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi dalam keluarganya. Anaknya binasa semua, kekayaannya dirampok, terbakar, hancur semua. Tubuhnya Ayub rusak, sakit penyakit. Dia kebingungan, dia menulis ini. Di mana Tuhan ini ya? Seolah-olah dia berpikir, aduh kayak apa ini gitu loh. Coba kita bayangkan kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jangankan mungkin bukan keluarga, mungkin sebuah masalah yang enggak seberat Ayub lah. Ya. Iman kita terhadap Tuhan kayak apa gitu loh.
Apalagi orang-orang di sekitar kita yang merasa memiliki iman yang benar. Ya toh, orang-orang agamawis itu toh, selalu berpikir bagaimana seperti teman-temannya Ayub itu toh, kamu bisa terjadi seperti ini, malapetaka yang berat ini pasti karena ulahmu gitu loh. Kamu mesti ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Wah, kalau kena tekan kayak gitu tuh kayak apa? Kalau itu terjadi dalam diri kita kayak apa? Mungkin hati nurani kita pun bisa berkata seperti itu enggak? Aku salah apa ini sama Tuhan ya, kok sampai terjadi seperti ini? Padahal kita merasa bahwa kita sudah enggak ada apa-apa. Ibadah baik, doa baik, hubungannya sama Tuhan baik. Bisa enggak terjadi sesuatu dalam hidup kita? Dalam keluarga kita, bisa enggak? Siapa sih yang berharap tiba-tiba suaminya hilang, tiba-tiba istrinya hilang, tiba-tiba keluarganya hancur, tiba-tiba dagangannya hancur, tiba-tiba yang terjadi yang seperti dialami oleh diri Ayub, benar gak? Dikatakan di dalam kitab Ayub itu terjadinya tiba-tiba terus loh. Setelah anaknya mati, dikasih tahu, sebentar lagi ada orang datang. Pertama dikasih tahu dirampok, sebentar lagi ada orang datang, anaknya dibunuh. Sebentar lagi dia ngalami terus gitu. Kira-kira kayak apa? Terus teman-teman yang ngomong, kamu paling gini. Terus kita nggak merasa bahwa kita melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Kita sama Tuhan hubungannya bisa kayak apa? Nggak beres lu. Yang nggak beres pasti dia dudik siapa? Tuhan. Marah luar biasa, mangkel luar biasa. Itu apakah iman Kristen? Tapi yang terjadi dalam diri Ayub apa? Coba kita lihat ayat 10. Sesuatu yang dahsyat. Dia bangkit di dalam ketekanan yang kayak gitu luar biasa. Dia bangkit, dia ngomong kayak apa? Karena ia tahu segala, dia aku jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tapi ini jangan diambil endingnya, akhirnya Ayub kaya raya. Jangan. Tapi ini iman Kristen jangan diambil seperti itu. Kalau diambil seperti itu bukan iman Kristen. Tetapi itu, apa namanya, yang namanya teologi apa? Positive thinking. Kita harus tetap setia, nanti akhir endingnya. Ya ini ada sing dengung. Sebentar, saya kasih mati aja enggak apa-apa. Yang ini ya. Ini apa ini? Mati mana? Oh ya. Ya, kembali. Kalau ini diambil ayatnya akhir daripada Ayub, warganya dipulihkan, kekayaannya dipulihkan 2 kali lipat. Terus kita diberi pengharapan dengan iman yang seperti itu positive thinking. Kenapa saya ngomong seperti gitu? Kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus, yang dialami apa? Dia disembuhkan? Enggak, Rasul Paulus sampai mati. Bahasa Surabayanya, ya, sampai mati, dia tetap sakit. Tapi dia tetap setia. Seluruh rasul-rasul mengalami hal yang seperti itu. Tapi dia tetap setia. Tetap kuat. Nah, ini bagaimana iman kita, gitu loh. Terus kita mulai bicara, itulah Ayub. Kalau aku bukan Ayub itu, jadi nggak bisa terjadi seperti itu. Mungkin kita nggak ngalami sampai hancur, harta kita habis, nggak ngalami seperti itu. Tapi mungkin sesuatu yang kita banggakan, yang sesuatu yang kita menjadi satu kesukaan kita, bisa aja hilang, bisa nggak? Bisa. Itu bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi apakah kita masih memiliki iman yang benar? Nah ini harus kita mengerti dengan baik. Kok bisa Ayub seperti ini? Ayub bisa seperti ini, dia bisa ngomong aku tahu jalan hidupku. Karena ia tahu jalan hidupku, itu dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia hadapi, yang terjadi dalam hidupnya, itu tidak akan lepas dari rencana Tuhan. Dan dia percaya rencana Tuhan itu baik adanya.
Bisa seperti itu bagaimana? Dalam kehidupan kita ini kita sering berharap sesuatu dalam kehidupan ini ya yang memang betul yang kita harapkan itu sesuatu yang nggak salah kok. Ngerti ya? Kita berharap kita kepingin punya keluarga yang baik, salah nggak? Enggak. Kita berharap ingin memiliki sesuatu dalam keluarga kita, salah nggak kalau itu yang baik? Enggak. Tetapi harapan-harapan itu bisa nggak terjadi dalam kehidupan kita, bisa nggak? Bisa. Dan bagaimana kita menyikapi hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini supaya kita tetap kuat. Kita sama-sama belajar hari ini. Iman Kristen itu kayak apa sih? Kalau cuman yang seperti tadi sekarang, apalagi sekarang banyak sekali iman yang diajarkan tentang positive thinking itu. Ataupun iman yang salah. Nah, sekarang kita mulai belajar. Inti iman Kristen itu bagaimana sih? Sesungguhnya inti iman Kristen itu bagaimana? Kita lihat ya, tadi saya katakan ya, kok bisa ya anak Tuhan ya yang terjadi seperti diri Ayub, seperti diri Rasul Paulus, mengalami satu beban yang begitu berat, dia makin bisa berbalik berkata, enggak apa-apa, ini semua terjadi karena dengan adanya ini aku makin bisa melihat Tuhan dalam hidupku. Itu bagi orang-orang yang ada di dalam dunia itu akan berkata seperti istri Ayub. Kamu taat sama Tuhanmu yang kayak gitu, kamu setia sama Tuhanmu seperti itu. Tapi akhirnya kamu hancur, benar-benar keluargamu hancur, istri anakmu mati semua, keluargamu habis, tubuhmu hancur. Masihkah kamu mau menyembah kepada Tuhanmu kayak gitu? Wah, kan berat sekali tuh. Nah, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang diberi sesuatu sama Tuhan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, dikatakan dalam firman Tuhan, itu Tuhan berikan bagi kita. Bagi orang yang tidak percaya, apa yang menjadi iman kita itu dianggap satu apa? Kebodohan. Nah ini mulai saya buktikan dulu pelan-pelan ya. Kenapa? Coba kita baca dulu. Memang sulit ya, dapat diterima dengan akal kita yang telah jatuh dalam dosa. Sulit. Gak mungkin iman Kristen itu bisa diterima dengan akal kita, bukan yang terbatas. Saya seringkali berdoa di dalam keterbatasan kami Tuhan. Memang kita terbatas, tetapi sebetulnya bukan keterbatasan yang menghalangi kita untuk bisa mengenal Tuhan itu bukan karena kita manusia yang terbatas, bukan. Tetapi kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena kita sudah di dalam kuasa dosa, karena kita sudah hidup di dalam dosa, meskipun kita telah ditebus, tetapi kita masih pakai tubuh yang lemah ini, yang penuh dengan dosa. Otak kita ini juga, sehingga kita ini sulit sekali bisa menerima sesuatu yang sifatnya kudus. Firman Tuhan itu kudus, firman Tuhan itu benar. Nggak bisa diterima dengan akal kita. Yang terjadi kita sering baca ya, berapa hari ini sudah saya jelaskan tentang pemuda yang kaya itu loh. Yang mau mencari kehidupan kekal, caranya bagaimana. Tuhan berbicara apa kalau kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 24. Kalau dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri untuk mencapai kehidupan kekal, mustahil. Digambarkan seperti apa? Onta yang mau masuk lubang jarum, itu tidak mungkin. Jadi otak kita ini yang sudah di hidup yang keberdosaan kita yang ada dalam diri kita ini, tidak mungkin kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Tidak mungkin. Baik keadilannya, baik kasihnya, baik kekudusannya, baik kemahatauannya, baik dalam apapun juga. Tidak bisa lihat karena kita sudah dibutakan oleh kuasa
dosa. Ini kita harus amati dulu dengan baik. Seseorang mau mengenal Allah saja, seseorang mau mengenal Allah dengan cara apapun juga dalam hidup kita, gak mungkin bisa. Allah mengenalkan dirinya itu melalui apa? Firman Tuhan. Titik. Kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa mengerti dengan baik. Itu namanya kita menerima kasih karunia. Saya ulangi ya. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh kasih karunia itu apa? Dengan kasih karunia yang kita peroleh, baru kita bisa mengenal Allah. Mengenal Allah melalui apa? Baca firman. Setelah baca firman, kita mengenal Allah, kita baru memiliki iman. Karena apa? Allah tidak pernah dilihat. Perkataannya tidak pernah kita tahu. Belum terjadi. Tetapi kita percaya. Itu namanya iman. Nah, ini kita harus mengerti dengan baik dulu. Nah, sekarang kita coba mulai. Ya, kalau ini kita mengerti ini dengan baik, coba kita mulai masuk lagi. Setiap bulan kita lakukan perjamuan kudus, benar nggak? Kata-kata di dalam perjamuan kudus 1 Korintus pasal 11 dikeluarkan ayat 24 sampai 25. Satu Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu peringatan akan dia. Peringatan tentang apa? Bahkan diulangi lagi dalam ayat 25. Apa? Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita pada waktu baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25, kita pasti semua ngerti. Ya, yaitu apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, roti itu melambangkan tubuhnya yang dihancurkan. Darah itu melambangkan darahnya yang dicurahkan. Menjadi sebuah perjanjian baru. Perjanjian baru apa? Kalau perjanjian lama, manusia mencapai ke Allah itu berusaha dengan perbuatannya. Melalui apa? Hukum-hukum. Ya toh? Kamu tidak boleh kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kamu tidak boleh ini, kamu 10 hukum. Benar ya? Dari 10 hukum itu, oleh bangsa Israel, dikembangkan karena dia takut toh. Takut nanti kalau sampai salah, dari 10 hukum itu dikembangkan menjadi 613 hukum. Bahkan sampai cara berminum air aja dia takut salah di hadapan Tuhan. Jadi ada caranya, mungkin tidak tahu saya. Ditaruh mungkin di sembahyang yang ngangkatnya kayak apa saya tidak ngerti. Caranya makan aja harus bagaimana, caranya ini bagaimana. Banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat hari Sabat itu mereka tuh, itu mereka ngangkat barang itu tidak boleh melebihi ini, kalau melebihi ini dia dosa, dianggap itu bekerja. Nah, itu salah satu hukum-hukum yang dibuat oleh bangsa Israel sendiri. Sedemikian banyaknya itu perjanjian lama bisa berhasil? Enggak bisa, enggak ada seorang pun bisa selamat melalui hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan, tapi hukum Taurat itu adalah hukum yang menunjukkan dosa. Dengan adanya hukum itu, pada waktu kita tidak bisa melakukan, pada waktu kita tidak bisa melaksanakan, makin jelas bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Kalau ada seorang bisa melakukan hukum Taurat sampai berhasil, Yesus gak perlu turun di dunia. Sehingga dikatakan dia penggenapan hukum Taurat. Nah, darahku merupakan perjanjian baru, yaitu apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib, itu adalah jalan
kita menuju hidup kekekalan. Dia memberikan di tubuhnya, dihancurkan. Darahnya dicurahkan bagi kita, dan darahnya ini merupakan perjanjian baru, di mana melalui pengorbanannya bagi setiap orang percaya memperoleh hidup kekal. Amin. Nah, pada waktu kita bacakan ini kita ngerti di sana. Tapi kata menjadi peringatan akan aku. Peringatan yang apa sih? Peringatan tentang apa? Apa yang harus kita ingat? Peristiwa apa? Salib ya. Sebelum penyaliban atau salib. Yang terjadi di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Kalau kita baca ayat ini, kita baca ayat ini ya. Tetapi iman kita dengan iman yang cuman kacangan, kalau saya ngomong seperti itu ya, tidak benar-benar mengerti tentang makna iman yang benar, pasti kita jadi kacau. Coba kita baca ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terus? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Tuhan Yesus loh, Tuhan yang kita sembah. Ya, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia yang Allah yang mengerti segala sesuatu yang terjadi, bahkan dia datang di dunia, dia tahu tugasnya, yaitu apa? Dia mati di kayu salib kok, penebus dosa, benar toh? Tapi pada waktu di dalam Matius 26 ayat 37 kalau kita baca, dan ia membawa Petrus dan kedua serta maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Loh, kenapa dia harus sedih? Kenapa dia harus takut? Maknanya apa dalam kehidupan kita ini, gitu loh. Ini yang harus diperingati ini apa? Coba kita lihat terus. Sampai dengan ayat 46. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Pada waktu kita baca ini suruh kita peringati. Yesus ini punya iman enggak sih? Gitu loh. Menghadapi sebuah kematian yang namanya mati syahid. Kok dia ketakutan, dia gemetar. Maksudnya apa? Ayat ini berbicara tentang apa sebetulnya? Kalau kita bandingkan dengan coba kita baca terus saja dulu ya. Terus, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, aku jadi, jikalau sekiranya mungkin, biar aja orang ini larut daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Rasanya, nek bisa, ojo terjadi padaku. Lalu ayo wis. Ini disuruh ingat loh kata-kata ini semua. Terus kalau kita ingat ini, kita jadi bingung enggak? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yang kita percayai. Tapi kok kenapa takut seperti dibandingkan dengan Stefanus? Tahu Stefanus? Di Kisah Rasul, pada waktu mau dirajam batu sampai orang-orang, dia ketakutan, dia gemeter atau dia tenang. Bahkan dia ngomong apa? Tuhan ampuni mereka. Wih, jauh lebih hebat Stefanus sama Tuhan Yesus. Padahal dia tahu dia akan dirajam batu sampai mati, benar tuh? Tapi dia tidak getar, dia tidak takut, dia tidak minta orang-orang untuk berdoa untuk dia. Tapi Yesus seperti ini. Kalau orang dengarkan khotbah saya cuman di sini toh, seolah-olah saya menghujat Tuhan ini.
Tapi ini sebuah kenyataan, maksudnya apa? Maka yang maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin, biar cawang ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tapi dia ada satu keinginan, kalau bisa jangan. Kan kayak gitu tuh. Tetapi dia ngomong, ya. Terus coba kita lihat. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Wah. Kenapa ini? Semua ini kenapa? Terus coba kita lihat selanjutnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terus lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau cawang ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 43. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Terus, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kata peringatan itu tadi di dalam 1 Korintus pasal 11, itu menuju ke sini. Maknanya apa? Perjamuan itu pada waktu kita nanti akan makan perjamuan, pada waktu kamu makan, pada waktu kamu minum, ini hendaknya menjadi peringatan akan aku. Ingatlah aku. Yang lagi apa dia? Ketakutan, sedih, macam-macam. Padahal perjamuan ini berbicara tentang apa sebetulnya? Bahkan ada beberapa orang berbicara, diplesetkan yang aneh-aneh. Diambil di dalam Yohanes pasal 6. Tentang apa? Bahwa tubuh itu benar-benar tubuhnya Yesus. Darah itu darahnya Yesus, yang dimakan, yang diminum. Dia menjadi satu. Dia menjadi satu dengan Tuhan. Dengan makan itu, dengan makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, sakit penyakit hilang. Ada satu kuasa kekuatan yang seperti itu. Tuhan tidak pernah ngomong kayak gitu kok. Bahkan di dalam Yohanes pasal 6, orang-orang kan berpikiran seperti itu toh. Murid-muridnya dengan mendengar bahwa Yesus berbicara, pada waktu kamu makan tubuhku, minum darahku, barusan pasti muridnya menjadi kecewa semua toh, takut toh. Tapi Yesus memberikan penjelasan. Sejelas-jelasnya kok ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 coba kita lihat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan keras ini tentang apa sih? Tentang apa? Murid-muridnya itu menganggap tentang apa? Bahwa makan roti dan anggur itu dianggap sesuatu harus memiliki satu pengertian bahwa dia betul-betul makan tubuh Kristus dan darah Yesus. Ini tidak mungkin, dia ngomong keras. Terus Yesus ngomong kayak apa? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, tentang hal apa yang tadi itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Yang tadi Yesus katakan itu loh. Tentang tubuh dan darahnya yang harus dimakan. Padahal kita harus lihat konteksnya secara keseluruhan. Apa? Terus, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia... Tadi berapa itu? Loncat langsung ini ya. 61, 62, terus... Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya apa sih?
Ayat 63 ini artinya apa sih? Ini kita harus melihat seluruh konteks pasal 6. Seluruh konteks pasal 6 itu berbicara apa? Orang-orang itu kejar Yesus, ngejar Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena apa? Mereka dikenyangkan. Itu kan Tuhan Yesus kan baru melakukan mujizat, 5.000 orang dikasih makan roti. Mereka kenyang, dengan kekenyangan itu mereka senang. Mereka semua ikut Yesus. Ya Yesus itu ngomong, kamu ikut aku karena kamu kenyang. Ojo seperti itu. Dia itu ngomong seperti itu. Ojo seperti itu. Kamu ikut aku, kamu harus tahu bahwa aku ini, yang kamu ikuti ini adalah apa? Allah yang akan memberikan hidup bagimu. Tubuhku ini loh akan dihancurkan. Darahku itu akan dicurahkan untuk kamu. Nah, perkataan itu dia ngomong apa? Dikasih gambaran. Kalau kamu makan daging, makan makanan yang biasa yang kamu makan itu, yang diberikan oleh Allah melalui Musa, yaitu apa? Mana dan itu semua. Yang kalau kamu kejar berkat-berkat cuma itu tok, itu nilainya tidak kekal. Yang kamu makan itu nanti akan buang ke jabang, habis gak ada kekekalan. Tapi cari aku ini loh sesungguhnya. Kalau kamu nyari aku sesungguhnya ini apa? Aku ini adalah yang akan memberikan engkau roti hidup. Jika kamu makan, kamu tidak akan lapar lagi. Tapi bukan benar-benar disuruh makan tubuhnya dan minum darahnya. Tetapi datang kepada Yesus betul-betul mengerti maknanya. Dia tuh ngomong kayak gitu. Terus? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkan dia. Ini dari ayat ini sampai 64, sudah dijelaskan kayak gitu, sampai saat ini perjamuan kudus. Banyak sekali enggak Mas Yan? Tetap gereja-gereja itu, perjamuan kudus ini diartikan apa? Diimani bagaimana? Dengan makan perjamuan ini, masalahku jadi diberes. Karena Yesus sama sangkan aku. Dengan makan perjamuan ini, apa lagi? Pokoknya yang sifatnya anugerah umum itu, mau dikaitkan dengan perjamuan kudus. Sering gak kayak gitu terus? Nah, ini sudah menjadi satu, kayak apa ya? Suatu tradisi gitu yang salah. Tapi rasanya sesuatu yang sangat luar biasa ya. Rasanya kayak imannya itu rotinya diangkat, dirasakan, dibayangkan tubuhnya Kristus dijadikan satu sama dia, tubuh suci masuk ke dalam dirinya dan dia jadi suci. Disugesti. Anggurnya disugesti, ini darahnya Yesus. Dimasukkan, dia jadi satu sama Tuhan dengan minum. Apakah itu yang akan membuat kita menjadi satu karena itu? Dikatakan di dalam ayat tadi itu, bukan daging yang seperti itu, tetapi itu roh. Dan itu maksudnya apa sih? Ini tidak akan bisa mengerti kalau kita di dalam Matius pasal 26, kita tidak bisa melihat dalam kacamata kebenaran. Kalau kita mau lihat kacamata kebenaran di dalam Matius pasal 26, kita harus melihat secara keseluruhan. Apa secara keseluruhannya? Kalau kita mau mengerti tentang Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, kita harus paham dulu tentang isi Alkitab, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini menyikapkan apa sih? Di dalam firman Tuhan ini sebetulnya inti firman Tuhan, kitab kita ini. Ini menyikapkan tentang apa sih? Tentang Allah, benar ya? Tentang Allah. Di dalam firman Tuhan ini ada dua hal. Waktunya Allah sama waktunya kita.
Kairos sama Kronos. Allah itu memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa tentang Kairos. Waktunya Allah. Waktunya Allah itu Allah berbicara tentang apa? Sesuatu yang mungkin dinyatakan ya, tetapi kita tidak bisa mengerti. Sampai mati kita tidak mengerti. Sulit kita mau mengerti. Karena di luar akal kita. Sulit kali kita mau mengerti. Misalkan tentang apa? Konsep pilihan. Ya, banyak sekali orang tanya. Kita dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau Allah memilih, ada orang yang dipilih. Ini salah satu teolog berbicara. Kalau ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih. Allah kok kayak gitu sih? Kalau kita mau mikir itu dengan segala kekuatan kita, nggak bisa capai. Tapi itu sebuah kenyataan. Kalau Allah tidak memilih, ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan, berarti tidak ada anugerah dong. Semua tergantung kita. Semuanya harusnya dihukum toh. Tapi kalau ada yang tidak dihukum, Allah pilih, itu anugerah. Kok tidak semuanya dipilih? Itu tidak bisa kita memiliki pemikiran seperti itu. Dan itu sudah dinyatakan di dalam kitab Ulangan, ayat pasalnya dan ayatnya gandeng sama. 29, ayatnya 29, diingat itu. Coba kita baca. Kitab Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perbuatan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi, itu hal-hal yang tersembunyi enggak? Allah mau memilih A, menolak B. Kita tidak bisa ngomong Allah tidak adil. Terus kita nggak bisa ngomong kenapa kamu milih ini dan tidak milih ini. Tidak bisa. Itu hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa dikotak-katik. Tidak bisa. Mau diapakan nggak bisa. Ada sesuatu yang mungkin nyata yang bisa disingkapkan, yang bisa kita terima dengan akal kita. Tetapi ada sesuatu yang sulit untuk kita bisa terima. Kan saya selalu ngomong, semuanya harusnya dihukum, tapi Allah memilih ini, menolak ini. Kenapa kok kayak gitu? Itu hak prerogatif Allah, haknya Allah. Loh kenapa kok kayak gitu? Berarti Allah nggak adil? Enggak, saya ngomong kayak gitu. Firman Tuhan berbicara keadilan bukan di sana, bukan menurut ukuran akal kita. Tapi firman Tuhan berbicara keadilan bagaimana? Allah turun ke dunia memberikan hidup bagi kita, menebus dosa kita. Itu keadilan Allah. Keadilan Allah dinyatakan dalam hidup kita itu caranya bagaimana? Seharusnya kita dihukum semua toh. Yang dosa harus dihukum toh. Tetap hukuman itu terjadi enggak? Terjadi, tapi semuanya itu ditimpakan di dalam diri Allah sendiri, Kristus. Itu adil. Keadilan sudah terjadi enggak? Sudah. Melalui diri siapa? Yesus, kamu percaya, kamu menerima keadilannya. Amin. Nah, secara akal manusia, tidak bisa diterima lagi. Sulit kita bisa terima itu, benar gak? Kalau kita menjadi orang Kristen, kok mau percaya Mbak Yesus sih? Saya ketemu sama teman saya diolok-olok, di domba-domba, kok gelemai, di kambing-kambing. No. Ya apa? Ya apa percaya Yesus? Yesus itu siapa? Bagi mereka kalau kita punya iman seperti gitu, dianggap satu kebodohan enggak?
Kebodohan. Sehingga ditulis juga di dalam apa? 1 Korintus. Satu Korintus berapa ini? Merupakan satu kebodohan. Ya, ada kok kata-katanya seperti itu ya, saya lupa. Bagi mereka itu adalah satu kebodohan. Kalau kita punya iman yang seperti itu kebodohan, gak bisa diterima sama akal manusia. Tetapi bagi kita, ya, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, coba kita lihat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini apa sih? Kita bisa mengerti, kita bisa percaya. Yang tadi saya katakan itu loh, bahwa Allah datang di dunia, bahwa Allah itu menebus kita, bahwa Allah itu semuanya. Itu kasih karunia. Gak terpikir sama kita. Benar ya? Nah sekarang pertanyaannya. Pada waktu kita baca di dalam Matius pasal 26, ayatnya 36 sampai 46, kita percaya enggak di dalam iman kita? Bahwa Dia Allah, Kristus itu adalah Allah, betul enggak? Tapi kita percaya juga enggak bahwa Dia manusia 100%? Percaya enggak? Dia manusia 100%, Dia juga Allah 100%. Bagi orang-orang lain kita ini satu kebodohan enggak? Nah, untuk bisa mau percaya Dia Allah 100%, Dia manusia 100%, itu perlu kasih karunia enggak? Untuk kita bisa percaya Dia adalah Allah 100%, manusia 100%, itu cara kita percayanya kayak apa? Jangan wis pokoknya aku percaya. Enggak ada ilmu pokoknya. Kalau kasih karunia terjadi dalam hidup kita, hati kita ini tergerak untuk menyelidiki firman Tuhan itu pasti. Ingin tahu, ingin kebenaran itu hadir dalam hidup kita itu pasti. Karena iman yang pokoknya, tidak mungkin itu bisa terjadi satu kebenaran dalam diri kita. Pasti dimulai dengan apa? Kita mulai bertanya. Karena jadi orang Kristen itu ya, saya coba mulai kita bayangkan. Jadi orang Kristen, jadi orang pengikut Kristus, itu bukan datang, duduk di gereja, puji-pujian, dengarkan firman, pulang, pleng hilang lagi. Itu bukan iman Kristen. Iman Kristen bukan kayak gitu. Apalagi firman Tuhan pada waktu diberitakan pun tidak mau dengar. Itu bukan iman Kristen. Iman Kristen itu mendengar firman Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, pulang mereka menyelidiki. Ingin tahu lebih dalam lagi. Setiap hari itu terjadi satu kebangkitan terus dalam hidupnya untuk makin mengenal Tuhan. Makin tahu siapa itu Tuhan. Kenapa aku harus percaya Tuhan Yesus? Kenapa aku harus kenal Tuhan Yesus? Kalau ini gak terjadi dalam kehidupan kita, ya kita harus menangis. Itu tidak akan berhenti. Terus hadir dalam kehidupan kita. Kita ingin tahu terus. Satu misal yang terjadi dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 itu. Kalau kita cara terima dalam hati kita bahwa Yesus itu bukan manusia 100% dan Allah 100%. Makna daripada Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46, tidak ada artinya dalam hidup kita. Tapi coba mulai kita bayangkan. Kalau Matius pasal 26 ayat 36 itu, dia adalah manusia 100%.
Apa yang terjadi dalam hidupnya? Padahal firman Tuhan juga ngomong toh, hendaknya hidupmu berpandangan pada Dia. Dalam hal apa? Pada waktu di taman Getsemani ini, Yesus ini harus menghadapi apa? Dosa. Dia yang tidak berdosa, dia harus pikul dosa. Benar toh? Dia harus menerima dosa itu dalam hidupnya. Dia harus mati karena dosa itu. Supaya dosa itu tidak berkuasa. Benar ya? Untuk menghadapi dosa itu dia sampai kayak apa? Dia mengalami siksaan enggak? Tapi dia mau melawan itu semuanya. Supaya kuasa dosa itu tidak terjadi di dalam kehidupan ini. Benar enggak? Sampai pun dia mati, dia tetap harus menang atas kuasa dosa itu. Itu yang menjadi peringatan akan aku. Itu yang dikatakan sama dia. Apakah dalam kehidupan kita menghadapi dosa itu yang seperti Kristus hadapi? Itu yang ingin Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 11. Ingatlah, di dalam Matius pasal 26 ayat 36, saat dia harus memikul dosa itu loh. Dia harus sengsara seperti itu. Dia harus menghadapi kesakitan nantinya. Dia harus menghadapi satu hal yang sangat luar biasa. Tapi dia mau semuanya itu. Dengan satu tujuan, supaya dosa dikalahkan dalam hidupnya. Amin. Dan ini menjadi peringatan akan hidup kita selalu. Di dalam kehidupan kita mengikuti dia. Sehingga dia ingatkan kita dalam perjamuan ini. Sekarang apakah dalam kehidupan kita untuk melawan kuasa dosa itu sudah kita benar-benar hadapi itu semuanya. Terus kita ngomong, oh dosa sudah dikalahkan di kayu salib kok. Memang, tapi dalam kehidupan kita, keberdosaan itu masih tetap terjadi terus gak dalam kehidupan kita ini? Apakah dalam kehidupan kita ini kita sudah mentarget, oh dosa yang seperti ini aku minggu ini harus selesai, tahun ini harus selesai. Atau kita ngomong kayak apa? Ya Kristen-Kristen tapi dosa ya tetap dosa. Tapi Yesus ngajarkan kita enggak seperti itu. Jadi pada waktu makan perjamuan kudus ini, minum perjamuan kudus, Tuhan ngomong apa? Peringatan akan aku. Di mana pada waktu aku, dikatakan harus menghadapi itu semua, dia getar, dia takut, berat menghadapi dosa itu. Tapi dia mau, karena dia melakukan perintah Allah, Bapaknya. Dia rela, bahkan dia mati nanti. Tapi dia mau semuanya. Dan dalam kehidupan kita, dosa apa yang harus kita hadapi? Rasul Paulus ngomong, kamu gak sampai mencucurkan darah kok untuk menghadapi itu. Tapi kita sudah jerit-jerit gak karu-karuan. Nah, karena apa? Kita tidak mau menyelidiki arti sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu makan perjamuan kudus, makan roti, minum anggur, yang hendaknya kau memperingati ini menjadi peringatan akan aku. Kita cuma apa pikirannya? Dibengkokkan lagi, makan roti, minum anggur ini nanti apa? Gegerku sing sakit jadi sembuh. Apa lagi? Nanti setelah makan ini aku akan menghadapi ini. Anugerah umum terjadi dalam hidupku apa? Ya, nanti Tuhan ada dalam diriku, aku nanti jadi kaya, apa semua. Nanti akan diperdamaikan apa semua seperti itu. Tuhan mati bukan untuk itu kok. Bahkan dipelesetkan lagi, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan apa? Dosa-dosa kita. Selesai dosa-dosa kita itu oleh bilur-bilurnya. Oleh bebannya dia, oleh kesakitannya dia di kayu salib, dia mengandung dosa itu loh. Bilur-bilurmu, segala dosamu diselesaikan di kayu salib. Secara legalistik hukum,
Kita bukan orang hukuman lagi. Tetapi kita di dalam dunia ini Rasul Paulus ngomong apa? Roh penurut, daging lemah. Gak ada jalan aku. Tapi aku untung ada Kristus yang menjadi teladan hidupku. Melalui firman-Nya dia memberikan kekuatan kepada aku. Dia memberi contoh kepada aku, teladan dalam hidupku. Untuk menghadapi kuasa dosa, dia rela lakukan itu semua. Hendaknya engkau harus seperti itu. Kalau kita enggak jadi orang Kristen, mengikut Tuhan nanti enggak ada masalah, bener enggak? Keinginannya kita kayak gitu. Kita makin beriman, masalah makin habis. Kita makin beriman, masalah habis. Enggak ada masalah semua. Sakit penyakit hilang, wes semuanya hilang. Apalagi setiap perjamuan kudus dikatakan apa? Barang siapa makan tubuh Kristus, minum anggurnya, sakit penyakit apa semua jadi sembuh kayak dodolan jamu. Tapi tidak diingatkan akan peringatan akan aku, yaitu apa? Dia bukan epok-epokan loh, ngerti maksud epok-epok ya Pak? Pura-pura bahwa dia itu betul-betul takut, betul-betul getar, betul-betul. Dia betul-betul itu semuanya kok. Getar apa semua karena dia harus menanggung dosa. Melawan kuasa dosa itu loh. Tapi dia menang. Amin. Ini harus menjadi contoh dalam kehidupan kita. Gak kuat aku deh. Aku bisa jangis tahu tubuhku ini gak boleh makan coba ini. Nanti sakit tapi gak kuat aku, ngilerku keluar semua, emplek ya. Ya. Sekarang salah satu mantu saya enggak, sudah kuat ya, karena dia kepingin sehat. Ya, badannya dilatih, padahal makan selada. Sampai berapa lama kekuatannya ini? Kekuatannya ini tergantung dari siapa? Benar-benar karena cinta Tuhan, atau karena temannya, atau karena sekelompoknya. Kalau temannya hilang, sekelompoknya hilang, balik lagi babi yang dimakan. Tapi kalau dia lakukan itu karena sadar oleh firman, saya jamin dia akan lakukan itu semua. Karena kekuatan si firman itu jauh melebihi segala sesuatu. Ini saya alami dalam hidup saya. Pertobatan saya kalau karena teman, dalam kehidupan saya, sering, wah dulu ke diskotik, wah teman saya bertobat semua. Tidak mau jadi, ya wis aku ya enggak wis. Keluar lagi yang lainnya, mengikut lagi. Tapi kalau karena Kristus yang jadi barometer, ya kan menjadi kekuatan kita terus. Amin. Apakah itu? Ini yang diperingati. Saya hari ini GBPS, minggu pertama kan perjamuan kudus semua tuh. Kebanyakan, tidak apa-apa didengarkan. Tapi yang terjadi, yang saya dengar itu, kesatuan tubuh Kristus. Sakit penyakit hilang, apa hilang semua. Tapi gak ada yang diucapkan. Itu loh penderitaan Kristus untuk menghadapi dosa dia siap. Dan dia mau menderita asal dosa dikalahkan. Dan itu yang menjadi apa? Sesuatu momok yang tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan kita. Gak bisa tuh. Siapa yang bisa melawan kuasa dosa? Tidak bisa. Tapi kuasa dosa itu sudah dipatahkan sama Kristus. Tapi kita bukan... Dia sudah kalahkan kuasa dosa, kita gak usah ngelawan, gak usah kalahkan kuasa dosa, sudah dikalahkan dia. Kita hidup dalam dosa, apakah kayak gitu? Apalagi kalau orang merasa dirinya reform. Wah, aku dipilih, dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Wis, dosa aku pasti. Tidak ada hukuman bagiku. Aku sudah beres. Gak usah mikir perjamuan kudus. Peringatan itu apa? Apalagi peringatan perjamuan kudus, semua berlutut, menyembah dan mensugesti seolah-olah Tuhan Yesus yang ada di atas meja ini. Ini apa gitu loh. Kita berdoa, kita ingat. Siapa sih yang bisa mengalahkan dosa? Siapa sih yang dengan kekuatan, dengan pergumulan secara luar biasa, akhirnya benar-benar dosa tidak bisa berhasil mengalahkan dirinya? Hanya Yesus. Pergumulannya tidak main-main. Dia sampai mencucurkan darah.
keringatnya seperti darah, dan dia akhirnya apa? Salib sampai mati. Secara manusia, orang-orang ngomong, kalau kamu memang Allah, turun. Secara akal, dia bisa lakukan hal itu enggak? Bisa. Tapi dia tidak lakukan itu karena apa? Dia tahu dia ini melawan kuasa dosa. Bukan seperti itu. Apakah ini menjadi pergumulan kita sebagai anak Tuhan? Kapan kita pernah melawan kuasa dosa sampai mencucurkan darah? Kapan? Tidak sadar kok kita ini, benar ya? Ya, iman kita ini nggak sadar. Saya sampai tadi pada waktu persiapan ini, aduh Tuhan ampun Tuhan. Selama ini saya memimpin perjamuan kudus, menjadi peringatan aku. Saya coba berpikir apa? Akan pengorbanannya dia. Dia mati bagi aku. Cuman seperti itu tetap. Dan dia sudah menyelesaikan bagi aku. Tapi kita tidak bisa memikirkan di dalam Matius pasal 26 ini. Untuk menghadapi itu, dia bergumul sebagai manusia. Dia manusia 100% enggak? Seperti kita enggak? Tapi dia menang kok. Dia bergumul luar biasa. Dia menjerit, dia sakit, dia apa semua. Tapi dia mau. Karena dia tekad, dosa harus dikalahkan. Dan kalau kita mengaku ada kuasa dalam diri kita pun juga bisa kalahkan itu sekarang enggak? Kalau Yesus sudah bisa kalahkan, tujuannya apa? Supaya kita mampu juga mengalahkan. Karena apa? Dia berjanji kok. Dengan penyelesaian itu dia memberikan hidup bagi kita. Yaitu apa? Menaik kuasanya. Kuasanya diberikan bagi kita enggak? Yaitu apa? Roh Kudus, Roh Allah diberikan bagi kita. Kalau kita sendiri enggak bisa. Oleh karena itu pada waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, saat itu juga Roh Allah dimenteraikan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita mampu diberi kuasa untuk melawan kuasa dosa. Kalau dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kita, dengan roh kita sendiri, dengan pengetahuan kita, dengan kebaikan kita, gak mampu kita melawan kuasa dosa. Gak mampu. Gak ada seseorang yang mampu. Kemarin saya sudah jelaskan kok, ya toh. Sampai ahli Taurat itu dari 10 hukum jadikan 613 hukum. Gak mampu, gak bisa menyelesaikan kuasa dosa. Hanya melalui kuasanya. Kok bisa? Luar biasa sekali gak firman Tuhan ini. Melalui kuasa Kristus, dosa dikalahkan. Selesai, betul-betul kalah toh. Melalui dirinya. Dan dia berjanji bagi setiap orang percaya, aku akan memberikan seorang penolong. Yaitu apa? Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Diberikan bagi kita. Tujuannya apa? Untuk melawan kuasa dosa itu loh. Sehingga di dalam setiap orang, buah-buah roh itu dijelaskan apa? Akhirnya apa? Penguasaan diri terjadi dalam diri kita. Amin. Itu secara komprehensif, secara muter semua. Orang-orang salah semua, tidak ngerti seperti itu. Roh Kudus diberikan tujuannya untuk apa? Macam-macam, cari jalan pakai Roh Kudus, cari apa pakai Roh Kudus, kerja pakai Roh Kudus. Padahal apakah Roh Kudus sudah berfungsi betul dalam kehidupan kita? Ada satu perubahan. Perubahan untuk menuju apa? Melawan kuasa dosa. Nah, coba kita mulai pikir. Jadi orang Kristen sudah berapa lama? Dosanya masih tetap enggak? Dosa itu aja setiap tahun ya. Aku jatuh dalam ini terus. Enggak pernah kuat, enggak pernah menang, enggak pernah mengalahkan dosa itu. Karena apa? Enggak mau menderita, ngerti maksudnya? Enggak mau pikul salib. Coba mulai kita pikul salib dalam itu. Oleh karena itu, kalau kita ngerti firman Tuhan, pasti luar biasa. Benar gak? Luar biasanya apa? Benar-benar. Karena begitu kita kena dan kita paham dan kita bertobat dan kita mau dan kita menyerahkan segala kuasanya bekerja dalam hidup kita, dia akan bekerja secara luar biasa. Ini penting. Jadi nanti kalau kita makan perjamuan, saya kalau sampaikan firman Tuhan sekarang tidak terlalu panjang lah.
Panjang nanti yang diingat cuma apa terakhir itu ya percuma. Iya. Lebih baik 1 jam, tapi benar-benar sekarang mulai ngerti. Perjamuan kudus itu yang diingat apa? Tuhan, nanti kita makan perjamuan, ampuni aku Tuhan. Selama ini dosa ini kok tidak selesai-selesai sama aku. Aku sulit untuk melawan ini. Tapi aku percaya Tuhan. Secara manusia aku nggak mampu. Tapi kalau kau mampu, dan kau berjanji kau memberikan kuasamu melalui kuasa rohmu dalam hidupku. Aku kalau memang sudah menerima kuasa itu, aku pasti mampu Tuhan. Meskipun aku harus pikul salib. Bisa nggak terjadi? Seperti diri Paulus. Seperti diri Ayub. Enggak. Rasul Paulus itu tetap gegerelor tetap enggak. Mata tetap sakit enggak. Dia tetap epilepsi, dia tetap kena glukoma. Tapi dia tidak berdosa, dia tidak menghujat Allah. Benar tuh? Ayub itu dicobai sama iblis, itu tujuannya iblis cuma apa sih? Supaya Ayub menghujat Allah. Tapi Ayub sampai terakhir tidak menghujat Allah. Itu karena apa? Dia tahu segala sesuatunya. Dia mampu melawan kuasa dosa itu. Karena dia tahu siapa itu Allah ada dalam dirinya. Lah kita ini ngaku anak Tuhan. Ya, saya ngomong kayak gini, ini kesaksian. Tidak apa-apa ini didengarkan nanti orang-orang yang mengikut Rakerda ini biar bertobat. Saya ketua panitia Rakerda. Dalam hati saya ini sebetulnya, aduh Tuhan, muengkel aku. Gitu loh, bolak-balik. Saya ngomong sama ketua majelis daerah itu, aku gak mau gitu terus. Isa mau bagaimana? Coba dipikir. Rakerda di Batu, orang 250, 2 hari. Makan di hotel bintang 4,5, mau 5 lah, tak omong 4,5. Ya. Makan 3 kali, coffee break 2 kali. 1 hari berarti cuma bayar 125. Berangkat sewakan bis pariwisata. Ada yang tanya saya ya apa? Nanti naik bis kan lapar. Ada makan dan minumnya enggak. Ini enggak ada kayak apa sih panitia ini? Kudu tak teker enggak? Wah. Secara manusia mau aku. Enggak mau aku jadi ketua panitia lagi. Tapi dibandingkan dengan Tuhan, cuma kayak gitu aja kamu marah-marah. Kalau dengan adanya diadakan ini dan mereka menjadi baik dan menjadi lebih baik. Kamu belum mikul salib, kamu belum mencucurkan darah. Cuma kena omongan roti gitu aja marah. Tuhan ampuni aku. Aku mau. Ya. Saya belajar. Waduh wes nemen. Dituduh A, dituduh B, dituduh C, terus macam-macam. Ditanya, duitnya dari mana? Loh kok ngurus bayar atau saya kediri, kok duit dari mana ini? Ya, itu biasa. Tapi coba dalam hidup kita sekarang. Setan itu bekerja terus dalam kehidupan kita enggak? Supaya kita ini rasanya, gak bisa, aku harus menuju. Saya bisa bayangkan, Kristus itu kan saya jelaskan ya. Kalau kita punya kekuatan, kalau kita tidak punya kekuatan, lemes, dilawan sama orang, kita ini memang tidak bisa kungfu, tidak bisa tinju, tidak bisa karate, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Diparani sama orang, kita dipukul, kita tidak ada ilmu. Ya kita mungkin, ya wis aku kok daripada diantemi, aku gitu ngalah toh. Tapi kita ini punya kekuatan, kita ini dan 3 petinju juara dunia. Diantem sama orang kurus gitu loh. Ngerti? Terus kita enggak boleh bales. Itu rasanya kayak apa? Lebih menderita mana? Double tuh. Kan tadi saya ngomong, Yesus itu, Tuhan Yesus itu, dia Allah 100% enggak?
Manusia yang mokong lu dirubah jadi cacing bisa enggak? Wong Lazarus yang sudah mati 3 hari dia ngomong bangkit. Bangkit kok, bener gak? 5.000 orang. 5.000 orang loh. Nggak ada McD. Ya bisa kasih McD lebih. Badai, wah di lautan luar biasa goncang. Dia ngomong, tenang, langsung tenang kok. Dia di kayu salib, dia dikatain apa? Kamu ngaku anak Allah, kalau kamu memang Allah turun. Kalau kamu turun aku percaya. Jangankan turun. Dia mau melakukan apapun kan bisa. Tapi karena dia tahu, dengan dia lakukan itu, dosa makin berkuasa, dia gak mau. Ya rela mati. Dalam kehidupan kita sering enggak? Setiap dosa itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya power, punya kekuatan, dan kita bisa hantam orang yang itu dengan kita berdosa, tidak peduli. Tapi kalau kita sekarang, kalau kita tidak ada power, ya gampang kita bertobat. Bener dah? Ya bener lah. Istri saya gitu tidak ada power sama saya tuh. Dia mau berani sama saya kan nggak berani. Ya dia nurut aja, dia tidak berani berdosa. Tidak tadi berdosa, bener tuh? Tapi kalau dia yang punya power, dia yang bekerja, dia yang apa, saya di rumah cuma turut toh gitu. Terus saya ngomong sama dia. Terus dia harus tetap melayani saya. Bagaimana? Ya, di akhir khotbah ini saya mendengar sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Saya mendengar seseorang bersaksi di dalam dia pada waktu menyampaikan firman Tuhan. Dia ngomong, ada seorang perempuan yang dia tahu pada waktu pacaran sama laki ini, mertuanya tidak setuju. Karena perempuan ini orang tidak punya, yang laki ini orang kaya. Tapi mereka tetap, akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, sampai dengan punya anak 3, tetap mertua ini gak setuju. Perempuan itu disuruh cerai. Apalagi ini suruh nyerep istrinya. Tetap seperti itu. Sampai suatu saat, anaknya ini kena stroke. Dan anaknya mati. Pada waktu stroke, mantunya ini yang bekerja, cari duit. Cari duit sampai maju luar biasa. Dan anaknya mati. Sekarang mertuanya yang kena stroke. Dan mertuanya nggak mau pakai suster. Mantunya harusnya boi dia terus. Dan mantunya ngomong sama pendeta ini. Orang kayak gini nih lo modelnya. Aku harus melayani enggak? Aku disakiti kayak gini. Pendeta itu ngomong, matanya mantunya ini rasanya ini diracun anak ini. Selesai urusannya. Tapi kuasa Tuhan itu terjadi luar biasa. Saat pendeta itu bicara, kamu jangan tanya saya. Kamu punya iman tuh? Iya. Tanya sama Yesusmu, apa yang harus kamu lakukan. Dia jatuh, dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan. Sesuatu yang gak masuk akal, itu adalah iman. Itu adalah inti iman orang percaya. Adakah ini dalam hidup kita? Adakah ini ada dalam hati kita? Kalau ini memang ada, bersukacitalah bahwa engkau memiliki iman yang benar di dalam kasih-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Ingat